Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aris Taufikur Rahman, Prodi Informatika, kelas IF 203. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas terkait personal studies. Pada video ini dapat saya dan rekan-rekan jadikan sebagai sumber ilmu terkait dengan bagaimana cara memahami diri sendiri berdasarkan metode atau pendekatan yang sudah ada pada waktu yang lampau. Penasaran seperti apa penjelasannya? Stay tune guys. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa seseorang bisa begitu ramah, sementara yang lain cenderung pendiam? Atau kenapa kita bereaksi berbeda dalam situasi yang sama? Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tentang personal studies, sebuah pendekatan untuk memahami manusia secara lebih dalam. Bukan hanya dari luar, tapi dari pola pikir, kebiasaan, dan bahkan hal-hal yang nggak kita sadari. Personal studies bisa diterjemahkan sebagai studi individual atau studi pribadi yang menekankan pada pendekatan yang berpusat pada individu dalam proses belajar. Berfokus pada pemahaman tentang individu, termasuk pola perilaku yang konsisten, terkait dengan karakter, yaitu nilai-nilai moral dan etika yang membentuk kepribadian seseorang. Kemudian, sifat, kecenderungan perilaku yang relatif stabil dan dapat diamati. Lalu, temperamen, komponen bawaan yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap lingkungan. Dan kebiasaan, pola perilaku yang dipelajari dan menjadi rutinitas. Mendefinisikan kepribadian sebagai pola perilaku yang khas dan konsisten pada setiap individu, yang membedakannya dari yang lain. Nah, berbicara soal kepribadian, salah satu cara paling populer dan sederhana untuk memahami gaya interaksi sosial seseorang adalah melalui 3 kategori ini, yaitu introvert, extrovert, dan ambivert. Seorang introvert cenderung mendapatkan energi dari waktu sendiri. Mereka lebih nyaman dengan interaksi yang mendalam dan lingkungan yang tenang. Sedangkan ekstrovert justru sebaliknya. Mereka mendapatkan energi dari interaksi sosial, suasana ramai, dan seringkali ekspresif dalam menunjukkan emosi mereka. Dan ada pula yang menganut keduanya, yaitu ambivert. Ada di tengah-tengah. Mereka bisa nyaman dalam kesendirian, tapi juga bisa tampil energik di lingkungan sosial. Fleksibel tergantung situasi. Menariknya, banyak orang merasa dirinya bukan 100% introvert atau ekstrovert. Maka dari itu, ambivert menjadi gambaran yang cukup realistis untuk mayoritas orang. Mengetahui gaya sosial kita ini sangat membantu dalam memahami kenapa kita merasa nyaman dalam situasi tertentu dan tidak nyaman dalam situasi lainnya. Ini juga bisa memengaruhi cara kita belajar, bekerja, atau bahkan menjalin hubungan. Adapun pendekatan psikologis untuk menguji seseorang berdasarkan personal studies dapat mempertimbangkan berbagai teori psikologis, termasuk teori Freud yang membagi pemikiran manusia, yaitu: pertama, alam sadar, Conscious Mind. Ini adalah bagian pikiran yang sedang kita sadari saat ini. Semua yang kita pikirkan dan rasakan secara langsung ada di alam sadar. Contoh, kamu sedang presentasi di depan kelas dan merasa gugup. Kamu sadar bahwa kamu sedang gugup, deg-degan, dan khawatir ngomongnya belepotan. Terus secara sadar kamu bilang ke diri sendiri, "Oke, aku harus tenang. Tarik napas dulu." Itu bentuk relevansi dari alam sadar bahwa rasa gugup itu bisa jadi karena kamu tahu banyak mata sedang melihatmu. Dan kamu sadar dengan kondisi itu. Ini mencerminkan bagaimana karakter dan kebiasaan kamu bereaksi dalam situasi sosial. Kedua, alam bawah sadar, Subconscious Mind. Ini adalah pikiran yang tidak selalu kita sadari,
tapi sangat memengaruhi tindakan dan reaksi kita. Biasanya muncul dari pengalaman masa lalu, kebiasaan, atau emosi yang tersimpan. Contoh, setiap kali kamu dengar suara guru atau dosen membentak, kamu langsung merasa takut dan jantungmu berdebar, padahal kamu nggak salah apa-apa. Ternyata dulu waktu kecil kamu sering dimarahi di depan kelas. Dan pengalaman itu masih tersimpan. Bawah sadar bisa membentuk sifat atau kebiasaan tanpa kita sadari. Jadi, reaksi yang otomatis kadang datang dari memori atau trauma yang belum kita proses sepenuhnya. Ketiga, alam tidak sadar, unconscious mind. Ini bagian terdalam dari pikiran, tempat semua memori, dorongan, dan insting yang bahkan tidak kita sadari sama sekali. Freud menyebut ini sebagai gudangnya keinginan terpendam. Tanpa kamu sadari, kamu cenderung memilih teman yang sifatnya mirip dengan orang tua kamu. Atau kamu suka mendominasi dalam kelompok diskusi tanpa tahu kenapa. Bisa jadi ini karena dorongan tak sadar untuk membuktikan sesuatu atau merasa lebih aman saat berkuasa. Kepribadian kita kadang terbentuk dari hal-hal yang gak kita sadari. Dan ini sering muncul dalam keputusan yang tampak spontan atau refleks. Ilmu personal studies ini dapat mempelajari tentang apa, mengapa dan bagaimana tentang perilaku manusia. Sehingga dapat menyimpulkan atau memprediksi dalam bahasa bakunya yaitu prediktif, tentang seseorang berdasarkan yang dilihat dan diteliti. Hasilnya bisa menjelaskan tentang apa, mengapa dan bagaimana tingkah laku manusia sekarang. Dan bisa memperkirakan apa, mengapa dan bagaimana tingkah laku manusia di kemudian hari. Ada 4 tipe kepribadian manusia yang dikenal dalam psikologi. Pertama, sanguini. Tipe ini dikenal karena sifatnya yang ceria, antusias, dan mudah bergaul. Mereka cenderung optimis, ekspresif, dan suka menjadi pusat perhatian. Kedua, melankolis. Tipe ini cenderung pemikir, analitis, dan perfeksionis. Mereka detail, sensitif, dan seringkali introvert. Ketiga, phlegmatis. Tipe ini dikenal karena sifatnya yang tenang, damai, dan tidak suka konflik. Mereka adalah pendengar yang baik, sabar, dan cenderung menghindari perubahan. Kimpa, koleri. Tipe ini cenderung tegas, ambisius, dan berorientasi pada tujuan. Mereka adalah pemimpin alami, percaya diri, dan seringkali kompetitif. Keempat tipe tersebut memiliki ciri khas masing-masing yang memengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan berperilaku. Selain pendekatan psikologi modern, ada juga pendekatan non-konvensional atau alternatif yang dulu, bahkan sampai sekarang, masih digunakan untuk memahami kepribadian. Selain melalui psikologi, ada juga penelitian mengenai kepribadian melalui bentuk anggota tubuh, di antaranya. 1. Chirologi. Ilmu garis tangan palmistry. Contohnya, orang dengan garis kepala, headline menunjukkan cara berpikir dan kecerdasan. 2. Astrologi. Penelitian ini mengaitkan kepribadian seseorang kepada ilmu perbintangan dan kelahiran. Contohnya seperti zodiak, Aries misalnya, dikenal agresif dan berani. Sedangkan Pisces sensitif dan imajinatif. 3. Grafologi. Penelitian ini mengartikan hasil tulisan tangan seseorang kepada kepribadiannya. Contohnya, orang dengan tulisan besar menandakan pribadi yang ekstrovert atau percaya diri. 4. Fisiognomi. Mengaitkan kepribadian seseorang berdasarkan bentuk wajah. Misalnya, dahi lebar dikaitkan dengan kecerdasan atau intuisi kuat. Kelima, frenologi.
ilmu tengkorak kepala. Contohnya, tonjolan di area frontal diklaim oleh teori lama sebagai tanda kecerdasan verbal atau analitis. Keenam, onychology, ilmu bentuk kuku. Misalnya, kuku panjang dan sempit sering dikaitkan dengan pribadi perfeksionis atau sensitif. Kuku lebar dan pendek dianggap sebagai tanda pribadi yang praktis dan logis. Permukaan kuku bergelombang dikaitkan dengan kondisi emosional atau stres berlebih. Dari berbagai pendekatan yang telah kita bahas, mulai dari cirologi, astrologi, grafologi, fisiognomi, frenologi, hingga onychologi, kita bisa melihat bahwa manusia selalu terdorong untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan orang lain. Kebutuhan untuk memahami kepribadian, kecenderungan, serta potensi diri merupakan bagian dari naluri eksistensial kita sebagai makhluk berpikir dan merasa. Meskipun beberapa pendekatan yang dibahas tergolong ke dalam kategori pseudoscience atau ilmu semu menurut pandangan ilmiah modern, tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan-pendekatan ini telah membantu banyak orang dalam menemukan arah hidup, memahami konflik batin, hingga menjalin hubungan sosial yang lebih baik. Bahkan, di tengah kemajuan teknologi dan sains yang sangat cepat, pendekatan-pendekatan ini tetap bertahan dan berkembang. Baik sebagai refleksi pribadi, alat bantu konseling, maupun sebagai bahan eksplorasi budaya dan spiritualitas. Namun demikian, penting juga untuk kita menyadari bahwa pendekatan seperti ini bukanlah alat absolut untuk menilai manusia. Kita tidak bisa dan tidak boleh menghakimi atau menyimpulkan karakter seseorang hanya berdasarkan bentuk tulisan, garis tangan, atau posisi planet. Sebaliknya, pendekatan-pendekatan ini seharusnya menjadi alat bantu refleksi, semacam cermin, untuk melihat kemungkinan sifat atau kecenderungan dalam diri kita, bukan sebagai label yang membatasi siapa kita sebenarnya. Kita juga perlu menggabungkan pendekatan ini dengan pemahaman psikologi modern, ilmu perilaku, dan tentu saja empati. Karena sesungguhnya, manusia adalah makhluk yang kompleks. Tidak cukup hanya dengan satu pendekatan saja untuk bisa mengenalnya. Dibutuhkan keberanian untuk mengenali diri sendiri, keterbukaan untuk menerima sisi terang dan gelap kita, serta keinginan untuk terus bertumbuh. Pada akhirnya, personal studies bukan sekadar membahas cara-cara alternatif memahami kepribadian. Ini adalah perjalanan yang mendorong kita untuk lebih sadar, lebih peduli, dan lebih bijaksana dalam memandang manusia, baik diri kita sendiri maupun orang lain.